Hello, everybody. First of all, I want to say thank you to all of you guys because all of you guys can join my Zoom meeting right now because I want to say something important to you guys, which is me and my team, BMC or Business Model Canvas business idea. But first, do you guys mind if I use Indonesian instead? Stay cool? Cool? Okay, it's fine. Okay, thank you. Oh wait, it's cool. Okay, thank you. Okay. Oke, perkenalan ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas TI 3C. Dan kami hari ini ingin mempresentasikan tentang bisnis model canvas yang telah kami buat dengan ide bisnis bernama website untuk website khusus produk digital dengan nama DigiHub. Oke. Sebelum kita mulai, izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Nama aku Nandira Dawanto AI dengan PM 2030 dan di sini saya dengan kedua rekan saya. Nama saya Adzania Rizky Dewani dengan NPM 230202049. Dan juga Nama saya Ferry Nurul Artriani dengan NPM 230202061. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan ya apa itu saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu tentang DigiHub terlebih dahulu sebagai pengingat saja. Jadi apa itu DigiHub? Jadi DigiHub itu merupakan ide bisnis yang kami buat yaitu sebuah website yang menyediakan jual beli khusus untuk produk digital. Jadi nanti bisa dibilang ini seperti marketplace, tapi yang ada di marketplace ini hanya produk digital, mulai dari foto, video, aset digital seperti audio dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pertama saya ingin menjelaskan terkait BMC. Tapi sebelum itu mungkin iklan dulu kali ya. Oke, kembali lagi kita pindah tempat ya. Kok latar belakangnya beda gini ya gitu kan? Anjay, ada tulisan tuh. Nah, oke. Jadi apa itu BMC? Nah, BMC itu adalah sebuah alat manajemen strategis yang sangat efektif untuk memvisualisasikan bagaimana sebuah bisnis menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Nah, di BMC ini dibagi menjadi 9 elemen utama. Nah, sebelum kita lanjut, jadi kami akan menjelaskan 3 BMC dari kami masing-masing, dari saya, kedua rekan saya, lalu kedua rekan saya. Nah, yang pertama sekali akan saya jelaskan yaitu ada di elemen pertama, yaitu adalah customer segment. Nah, customer segment itu apa sih? Jadi customer segment itu merupakan calon-calon user yang nantinya akan menggunakan sistem DigiHub ini, teman-teman. Nah, jadi contohnya apa aja? Nah, yang pertama yaitu ada jelas kreator produk digital. Nah, kreator produk digital itu siapa aja sih? Misalnya ya seperti desainer, mau itu desainer logo, desainer UI UX dan segala macam ya. Ada juga programmer, ada juga komposer dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, lalu yang kedua itu ada freelancer itu orang yang melakukan itu punya. Ya pokoknya itu freelance ya, teman-teman. Nah, kenapa freelance ya? Teman-teman juga tahu kan freelance itu kan mereka kan pekerja lepas. Jadi mereka itu memang seperti menyediakan jasa ya. Contohnya itu menyediakan jasa pembuatan web atau jasa pembuatan pengeditan video atau segalanya ya. Dan mereka pasti butuh aset dong, kayak misalkan
sebuah programmer itu mungkin membutuhkan aset sebuah aset apa namanya, mau itu template struktur kode, atau bahkan desainer kan biasanya itu butuh butuh vektor PNG untuk desain mereka, teman-teman, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada mahasiswa, teman-teman. Nah, seperti kita tahu ya, saya dan teman-teman lain pasti mahasiswa juga dong. Ya nggak semuanya kali ya. Nah, jadi kenapa mahasiswa? Jadi kan mahasiswa terutama itu jadi kan mahasiswa itu kan memang ada tugas ya, teman-teman. Pasti dong, pasti dapat tugas nanti kan. Nah, biasanya kan kalau ada tugas nih, teman-teman, misalkan kita anggap aja tugas presentasi ya, pasti pernah bingung kan. Nah, tugas presentasinya itu mesti bikin PPT pasti biasanya kan. Tapi sudah pasti sih. Nah, pas bikin PPT itu teman-teman pasti mikir, aduh kok capek banget ya bikin PPT gini ya, mending pakai template aja nggak sih? Nah, maka carilah template gitu kan. Dan mungkin pas TA juga, terutama untuk anak TI seperti saya juga biasanya itu mau desain, mau membuat program ya, itu kan pasti butuh semacam template ya, semacam aset ya, mau itu logonya, mau itu vektor-vektornya, atau bahkan struktur kodenya, teman-teman. Nah, jadi itulah kenapa mahasiswa itu menjadi calon usernya juga, teman-teman. Lalu yang keempat itu ada keempat itu ada UMKM, teman-teman, pelaku UMKM. Nah, kenapa pelaku UMKM? Karena kan UMKM itu kan bisnis kecil ya, teman-teman. Sesuai namanya aja itu kan UMKM. Apa UMKM? Ini lupa aku. Pokoknya MKM itu ya, teman-teman tahu kan UMKM itu kan apa ya? UMKM siapa ya? UMKM siapa ya? Usaha minimum. Usaha menengah. Usaha menengah. Usaha mikro kecil. Maaf, tadi ada itu ya, ada technical isu ya. Jadi UMKM sesuai namanya itu usaha mikro kecil menengah kan, teman-teman. Nah, sesuai namanya aja itu kita udah tahu ya, kalau misalkan pelaku UMKM itu ya memang bisa dibilang tidak punya franchise besar yang mendukungnya. Jadi kan untuk promosi itu mereka melakukannya sendiri. Nah, anggap aja aku pelaku UMKM ya, pasti aku bingung dong, aduh ini gimana ya biar produkku itu laku terjual lagi gitu ya. Nah, itu fungsinya itu supaya UMKM itu juga jadi bisa melakukan posternya, teman-teman. Jadi bisa membuat poster langsung, teman-teman, atau menggunakan template yang sudah ada lalu mengubah-ubah, teman-teman, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada content creator. Nah, singkat aja, teman-teman, karena masalah waktu. Jadi kenapa content creator itu menjadi calon user di aplikasi ini, itu karena di sistem itu karena, jadi kan ketika kita ambil contoh TikToker ya, TikToker itu kan kalau teman-teman tahu kan sering banget di videonya tuh, jadi di video itu mulai dari sound effect, mulai dari visual effect, itu kan banyak, teman-teman. Nah, di sistem kami ini juga ada kreator yang bisa menjual audio pack dan visual efeknya masih sendiri, teman-teman. Jadi seperti jadikan pack jadi satu, tinggal dibeli lalu di download, teman-teman. Oke, karena elemen pertama sudah selesai, kita lanjut ke elemen kedua ya. Jadi elemen kedua yaitu ada value proposition. Nah, value proposition itu apa sih? Value proposition itu yaitu nilai jual yang dimiliki nilai jual yang dimiliki oleh sistem yang sedang kami buat itu harus bisa menjadi pilihan utama para pelanggan. Jadi kita itu menjadi pilihan utama dan akan selalu menjadi kita pilihan utamanya dibandingkan perusahaan kompetitor, seperti itu. Nah, contohnya apa saja sih? Yang pertama itu poin pertama yaitu di GitHub ini itu merupakan platform yang terpusat. Maksudnya gimana?
Jadi terpusat itu dalam artian, jadi kan teman-teman itu kalau misalnya mencari template PPT kan bisa di Canva, lalu kan vektor PNG itu bisa di Freepik. Nah itu kan beda-beda tempat kan teman-teman. Nah kalau khusus di GitHub ini jadi satu teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak perlu repot-repot pindah-pindah website. Teman-teman itu cukup perlu nyari di GitHub ini, lalu pasti akan ketemu. Nah yang kedua itu proses transaksi di GitHub ini mudah dan cepat teman-teman. Artinya jadi di website ini atau di GitHub ini teman-teman itu bisa langsung beli produk yang teman-teman inginkan tanpa harus tawar menawar teman-teman. Jadi ketika harganya ini ya set. Nah langsung pembayaran terjadi, lalu langsung terbeli teman-teman, seperti itu. Nah lalu yang poin ketiganya yaitu downloadnya itu cepat teman-teman. Yang ketiga itu downloadnya itu otomatis setelah pembayaran terjadi. Nah pasti kan teman-teman pernah kan ketika membeli sesuatu yang berbasis digital atau yang berbentuk digital di sebuah aplikasi e-commerce, pasti bentukannya pasti sebuah link drive atau dalam bentuk apapun itulah, mungkin link, mungkin gambar, dan itu kan pasti harus melalui cecetan dengan penjualnya kan teman-teman. Nah kalau di website ini itu tidak teman-teman. Jadi setelah teman-teman membeli produknya, itu teman-teman bisa langsung terdownload. Dan jika misalkan emang ada kendala saat terdownloadnya, itu bisa di-download kembali teman-teman, asal teman-teman sudah membelinya, seperti itu. Nah lalu yang keempat itu sistemnya itu aman dan terpercaya teman-teman. Yang terpercaya itu bagaimana? Jadi pembayaran di sini itu menggunakan rekening bersama. Jadi ada pihak ketiga yang akan memastikan kalau penjual dan pembeli ini tidak tertipu teman-teman, seperti itu. Kelima itu ada interface yang user friendly teman-teman. Nah maksudnya gimana? Ya sesuai namanya teman-teman, interface-nya itu user friendly. Jadi mau itu orang-orang yang sudah paham dengan IT atau orang yang awam tentang IT itu masih bisa menggunakan dengan sangat nyaman teman-teman. Karena memang kami juga berencana membuat sistem ini itu se-user friendly mungkin dengan user experience yang maksimal gitu. Oke, yang ketiga itu ada channels teman-teman. Nah, channels itu apa? Channels itu cara kami untuk menghubungkan channels itu. Nah langsung aja ke elemen ketiga, yaitu adalah channels. Nah apa itu channels? Channels itu adalah sebuah media yang digunakan oleh di GitHub untuk memasarkan apa yang kami lakukan ke pelanggan-pelanggan yang lain teman-teman. Nah yang pertama itu sudah pasti ya, yaitu ada web di GitHub. Jadi kan memang sistem ini itu berbentuk website ya teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa mencari langsung ya di Google ya, dengan alat di GitHub, dan teman-teman itu bisa langsung melihat etalase produk yang sedang dipajang teman-teman. Dan itu bisa siap dibeli. Lalu yang kedua itu ada medsos seperti Instagram, TikTok dan Facebook teman-teman. Nah jadi di GitHub ini akan memiliki sebuah, jadi di GitHub ini rencananya akan memiliki sebuah media sosial yang nantinya akan memamerkan produk-produk yang ada di GitHub itu sendiri teman-teman. Jadi nanti semacam highlight ya teman-teman, supaya teman-teman pelanggan itu tertarik dengan produk yang sedang kami pasarkan ini teman-teman. Nah, lalu yang ketiga itu ada iklan digital atau ads, lebih tepatnya itu Google Ads. Nah, maksudnya itu bagaimana? Jadi kan ketika teman-teman misal mencari sepatu ya di Google, itu kan pasti yang muncul pertama itu biasanya ada tulisan di sebelahnya itu dengan ads. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti kami rencananya itu
akan menggunakan Google Ads ya, Google AdSense. Jadi Google Ads apa namanya, saya agak lupa ya, tapi yang jelas itu Google, sebuah website layanan dari Google yang dimana itu ketika kita misalkan memasukkan kata kunci sepatu, yang pertama kali muncul paling atas pasti itu website milik GigiHub teman-teman, seperti itu. Dan pasti akan akurat, kalau misalkan teman-teman sepatu ya pasti sepatu ini yang akan muncul pertama, seperti itu. Lalu yang keempat itu ada email marketing. Nah, email marketing itu apa sih? Jadi email marketing itu dimana kami itu menyampaikan semua, misalkan semua event-event yang ada di GigiHub kepada teman-teman melalui email teman-teman. Jadi misal di GigiHub itu sedang ada flash sale, sedang ada promo besar-besaran, sedang ada event 11-11 misalkan, itu teman-teman bisa mengetahuinya dengan cara mengecek email teman-teman. Jadi akan dikirimkan secara broadcast teman-teman, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada komunitas online. Jadi komunitas online itu bisa dibilang sama seperti sebelumnya ya, sama seperti sebelumnya, yaitu kami itu akan membuat sebuah komunitas online, mulai dari komunitas WA, mulai dari grup Facebook atau komunitas Discord, komunitas Telegram, channel Telegram dan lain sebagainya teman-teman. Nah, untuk yang disampaikan itu sama seperti sebelumnya, yaitu kami berencana menampilkan sama seperti sebelumnya, yaitu kami berencana menyampaikan semua flash sale, promo dan segala macam event yang ada kepada teman-teman melalui komunitas yang ada teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, jadi gini, karena ini berkelompok, jadi teman-teman pasti tahu kan. Nah, untuk 6 elemen yang lainnya itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Nah, sebelumnya terima kasih teman-teman ya sudah mendengarkan. Lalu untuk selanjutnya, untuk Mbak Azania, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Nalindra. Kemudian saya akan melanjutkan pemaparan ke elemen keempat. Elemen keempat adalah customer relationships. Mendapatkan pelanggan baru memang membutuhkan biaya yang lebih besar, sedangkan mempertahankan pelanggan lama cenderung lebih murah dan menguntungkan. Oleh karena itu, elemen ini membahas bagaimana sebuah bisnis membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan, baik secara emosional maupun melalui layanan yang diberikan. Hubungan ini bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti layanan mandiri atau self-service, bantuan langsung, maupun melalui komunitas. Tujuannya adalah untuk menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, serta mendorong mereka untuk melakukan pembelian kembali. Selanjutnya, untuk mengikat pengguna digital hub, kami menerapkan 5 strategi utama. Yang pertama, customer service atau support, menyediakan pusat bantuan yang responsif untuk menangani masalah atau komplain. Misalnya, jika file yang diunduh mengalami error atau tidak dapat digunakan. Yang kedua, sistem rating dan review. Membangun kepercayaan melalui transparansi. Produk yang berkualitas akan naik peringkatnya berkat ulasan positif dari komunitas pengguna. Yang ketiga, promo dan diskon. Untuk meningkatkan transaksi pada momen tertentu melalui strategi harga, seperti flash sale atau diskon khusus. Yang keempat, reward pelanggan, yaitu menerapkan sistem poin atau program loyalitas bagi pembeli rutin untuk mendorong kebiasaan berbelanja di platform. Yang kelima, notifikasi pembelian, promo, dan produk baru menggunakan push notification yang dipersonalisasi. Sistem akan otomatis memberitahu pembeli saat kreator favorit mereka merilis produk baru.
Selanjutnya, elemen kelima adalah revenue streams. Elemen ini menggambarkan bagaimana sebuah bisnis menghasilkan pendapatan dari setiap segmen pelanggan yang dilayani. Dalam elemen ini, penting untuk memahami nilai apa yang benar-benar membuat pelanggan bersedia membayar, bagaimana cara mereka melakukan pembayaran, serta apakah pendapatan yang diperoleh bersifat sekali transaksi atau berulang. Bagi perusahaan, revenue streams menjadi sumber utama keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, Digital Hub memiliki 5 sumber pendapatan untuk memastikan operasional platform dapat berjalan secara berkelanjutan. Yang pertama, komisi penjualan sebesar 10%. Ini adalah pendapatan transaksional utama. Dari setiap transaksi yang berhasil, sistem memotong 10% untuk platform dan 90% menjadi hak kreator. Yang kedua, biaya layanan tip seller. Fitur ini memungkinkan pembeli memberikan apresiasi tambahan kepada kreator dengan potongan biaya admin yang sangat kecil untuk platform. Yang ketiga, iklan dalam platform. Dengan menyediakan ruang banner iklan berbayar bagi pihak ketiga, memanfaatkan traffic pengguna yang spesifik. Yang keempat, featured product atau promosi berbayar merupakan model monetisasi di mana kreator dapat membayar untuk menampilkan produk mereka di posisi strategis seperti halaman utama. Yang kelima, kerjasama brand. Pendapatan dari kemitraan dengan pihak lain, misalnya perusahaan hosting yang menyewa space promosi untuk menargetkan pembeli aset website. Selanjutnya, elemen keenam adalah key resources. Elemen ini adalah aset-aset strategis terpenting yang wajib dimiliki oleh perusahaan agar seluruh operasional bisnis dapat berjalan dengan baik. Aset ini bisa berwujud fisik berupa bangunan, mesin, kemudian finansial atau modal tunai, kemudian intelektual berupa hak paten, merek, data, maupun sumber daya manusia. Untuk Digital Hub, kami sangat bergantung pada 5 sumber daya kunci, di antaranya yang pertama, platform website meliputi barisan kode, struktur arsitektur back-end, dan desain antarmuka yang menjadi inti dari layanan Digital Hub. Yang kedua, server dan database, infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola file digital dalam jumlah besar dengan performa yang stabil. Yang ketiga, sumber daya manusia atau SDM, meliputi tim yang kompeten, mencakup tim developer, UI UX designer, serta staf operasional dan admin. Yang keempat, brand dan user base, reputasi platform, serta jumlah pengguna aktif yang menjadi nilai penting dalam keberlangsungan bisnis. Yang kelima, sistem keamanan, yaitu aset teknologi pelindung yang mencakup enkripsi data dan perlindungan peretasan untuk menjamin keamanan transaksi keuangan. Selanjutnya, untuk membahas bagaimana roda operasional harian kami berputar, siapa saja mitra luar kami, serta bagaimana struktur pengeluaran biaya perusahaan, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gary. Baik, terima kasih Atsinia. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk 3 elemen terakhir pada bisnis model kanvas ini. Elemen ketujuh adalah key activities. Jika sebelumnya key research membahas sumber daya yang dimiliki, maka key activities berfokus pada aktivitas utama yang harus dilakukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Aktivitas ini merupakan proses operasional inti yang mendukung penyampaian nilai kepada pelanggan. Pada Digital Hub terdapat 5 aktivitas utama yang menjadi prioritas, yaitu yang pertama, pengelolaan produk digital, yaitu proses pengecekan dan moderasi produk yang diunggah oleh seller agar aman, berkualitas, serta tidak melanggar hak cipta. Hal yang kedua, pengelolaan transaksi penjualan, yaitu memastikan seluruh proses transaksi mulai dari pembelian, perhitungan diskon, hingga pembagian komisi dapat berjalan dengan lancar dan akurat. Yang ketiga, distribusi produk digital,
yaitu memastikan file yang dibeli dapat diunduh dengan cepat dan stabil oleh pengguna kapanpun dibutuhkan. Yang keempat, pengembangan dan maintenance platform, yaitu melakukan pengembangan fitur baru, perbaikan bug, serta peningkatan keamanan sistem secara berkala. Yang kelima, customer support, yaitu memberikan bantuan kepada pengguna apabila mengalami kendala, baik dalam transaksi maupun penggunaan platform. Selanjutnya, elemen ke-8 adalah key partnerships. Elemen ini menjelaskan pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan bisnis untuk mendukung operasional dan pengembangan platform. Kerjasama ini penting agar bisnis dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pada Digital Hub, mitra utama yang mendukung bisnis kami meliputi yang pertama, Payment Gateway, sebagai mitra dalam proses pembayaran digital agar transaksi lebih aman dan mudah. Lalu yang kedua, penyedia hosting atau cloud yang berperan dalam menyediakan server dan penyimpanan data platform. Yang ketiga, komunitas kreator digital sebagai sarana untuk menjangkau calon seller dan memperluas ekosistem produk digital. Yang keempat, seller atau kreator yang menjadi penyedia utama produk-produk digital di dalam marketplace. Yang kelima, influencer atau affiliate partner yang membantu promosi platform kepada masyarakat luas. Lalu elemen yang terakhir adalah cost structure. Elemen ini menjelaskan berbagai biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Dalam Digital Hub terdapat 5 komponen biaya utama, yaitu yang pertama, biaya pengembangan sistem untuk pembuatan website dan database. Yang kedua, biaya server dan hosting untuk mendukung penyimpanan file serta akses pengguna. Yang ketiga, biaya pemasaran dan promosi untuk kegiatan iklan dan branding platform. Yang keempat, biaya maintenance operasional seperti pembaruan sistem dan layanan pendukung lainnya. Lalu yang kelima, ada gaji tim sebagai biaya untuk developer, admin, dan customer support. Kesimpulannya, melihat keseluruhan elemen kanvas ini, Digital Hub memiliki fondasi bisnis yang sangat modern dan efisien. Sebagai marketplace produk digital, kami memangkas biaya produksi dan logistik pengiriman fisik hingga 0%. Dengan revenue stream berbasis komisi dan scale up server yang mudah disesuaikan, platform ini sangat relevan untuk memfasilitasi putaran ekonomi para kreator di Indonesia. Kedepannya, untuk menjaga keberlanjutan bisnis, Digital Hub harus berinvestasi pada sistem perlindungan hak cipta atau Digital Rights Management untuk meredam pembajakan produk digital. Selain itu, integrasi fitur berbasis AI sangat disarankan agar rekomendasi produk menjadi sangat personal bagi setiap pembeli, yang pada akhirnya akan meningkatkan konversi penjualan. Demikian pemaparan dari kelompok 5 mengenai kelayakan rancangan bisnis Digital Hub. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.